Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya, Sinta Nuria, untuk mempresentasikan tugas 10 saya, di mana tugasnya adalah pengaruh kecukupan modal, pembiayaan efisien, operasional, dan likuiditas terhadap profitabilitas. Kinerja keuangan dapat digunakan untuk menentukan kondisi kesehatan suatu bank. Kinerja keuangan bank merupakan bagian dari kinerja bank. Secara keseluruhan, hal ini merupakan gambar prestasi yang dicapai bank dalam operasionalnya, baik menyangkut aspek keuangan pemasaran, penghimpunan dalam penyaluran dana teknologi maupun sumber daya manusia. Sementara tingkat profitabilitas biasa digunakan untuk menunjukkan kinerja suatu bank. Angka profitabilitas yang tinggi menunjukkan kinerja bank yang baik, begitupun juga sebaliknya. Pada penelitian ini, kecukupan modal, risiko pembiayaan efisien, operasional, dan likuiditas digunakan sebagai variabel independen yang mempengaruhi profitabilitas pada bank syariah maupun konvensional. Tujuan dilakukan penelitian ini yaitu untuk menganalisis pengaruh kecukupan modal, risiko pembiayaan efisien, operasional, dan likuiditas terhadap profitabilitas pada bank umum syariah. 2. Untuk menganalisis pengaruh kecukupan modal, risiko pembiayaan efisien, operasional, dan likuiditas terhadap profitabilitas pada bank untuk konvensional. 3. Untuk menganalisis perbedaan pengaruh kecukupan modal, risiko pembiayaan efisien, operasional, dan likuiditas terhadap profitabilitas pada bank umum syariah dan bank konvensional di Indonesia. 1. Terbagi menjadi 9 bagian. Yang pertama yaitu teori agensi. Teori agensi menjelaskan bahwa adanya hubungan kontraktual antara dua atau lebih pihak, di mana salah satu pihak disebut prinsipal. Prinsipal yang menyewa pihak lain disebut agen. Dalam ini, agen melakukan beberapa jasa atas nama pemilik yang meliputi pendelegasian wewenang, yaitu manajemen yang bertanggung jawab untuk mengelola perusahaan tersebut. Dalam hubungan pemisahan kepemilikan dalam sebuah organisasi cenderung menimbulkan konflik keagenaan antara prinsipal dan agen. Maka dari itu, teori ini muncul untuk membantu mengatasi konflik tersebut. Agensi yang dapat terjadi dalam hubungan keagenaan. Yang kedua, teori stewardship. Teori ini dilakukan untuk para manajer tidaklah termotivasi oleh tujuan-tujuan individu tetapi lebih ditunjukkan pada sasaran hasil utama mereka untuk kepentingan organisasi, sehingga teori ini mempunyai dasar psikologi dan sosiologi yang telah dirancang di mana para eksekutif sebagai steward termotivasi untuk bertindak sesuai keinginan prinsipal. Selain itu, perilaku steward tidak akan meninggalkan organisasinya, sebab steward berusaha mencapai sasaran organisasinya. Bank syariah sebagai prinsipal yang mempercayakan nasabah sebagai steward untuk mengelola dana yang idealnya mampu mengakomodasi semua kepentingan bersama antara prinsipal dan steward, yang mendasarkan pada pelayanan yang memiliki perilaku di mana dia dapat dibentuk agar selalu dapat diajak bekerja sama. Dalam organisasi memiliki perilaku kolektif atau berkelompok dengan
utilitas tinggi daripada individualnya, dan selalu bersedia untuk melayani. 3. Bank. Bank secara sederhana dapat diartikan sebagai lembaga keuangan yang kegiatan utamanya adalah menghimpun dana dari masyarakat yang menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat. Bank merupakan lembaga intermediasi dalam bidang keuangan dengan tujuan utamanya yaitu memperoleh laba yang berasal dari pendapatan bunga yang diterima bank melalui transaksi penyaluran kredit tersebut kepada masyarakat. 4. Perbankan syariah. Dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah disebut bahwa bank adalah badan usaha yang menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya. Dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat, banyak prinsip syariah adalah hukum Islam dalam kegiatan perbankan syariah. Berdasarkan fakta yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fakta di bidang syariah, Bank Umum Syariah atau BUS adalah bank syariah yang kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Kelima, profitabilitas. Profitabilitas merupakan kemampuan yang dimiliki oleh suatu perusahaan dalam menghasilkan laba. Sebutan lain untuk profitabilitas adalah rasio. Rentabilitas. Rasio ini digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi untuk usaha dalam profitabilitas yang dicapai oleh bank yang bersangkutan dipunyai perusahaan setelah disesuaikan dengan biaya-biaya untuk mendanai aset tersebut. Profitabilitas merupakan tujuan utama dari suatu perusahaan. Di samping itu, profitabilitas juga dapat digunakan untuk mengukur kinerja suatu perusahaan semakin tinggi tingkat profitabilitas dan terus-menerus memperoleh profitabilitas, maka semakin baik kinerja perbankan atau perusahaan dan kelangsungan hidup perbankan tersebut. 6. Kecukupan modal. Kecukupan modal adalah suatu regulasi perbankan yang menetapkan suatu kerangka kerja mengenai bagaimana bank dan lembaga penyimpanannya harus menangani permodalan mereka. Kecukupan modal menggambarkan bahwa kemampuan bank dalam mempertahankan modal yang mencukupi untuk menutupi resiko kerugian yang mungkin timbul dari penanaman dana dalam aset produktif yang mengandung risiko serta untuk pembiayaan dalam aset tetap dan investasi modal yang memadai dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat karena mengindikasikan bahwa bank dapat menampung kemungkinan risiko kerugian yang akan dialami oleh bank akibat kegiatan operasional bank. Kecukupan modal akan berdampak pada meningkatnya keuntungan atau profitabilitas yang diperoleh bank melalui bunga pinjaman kredit atau CAR merupakan indikator yang sering digunakan untuk mengukur tingkat kecukupan modal bank. CAR dapat diperoleh melalui perhitungan rasio atau perbandingan antara modal sendiri dengan ATMR tersebut. 7. Risiko pembiayaan.
Resiko pembiayaan digunakan untuk mengukur tingkat permasalahan pembiayaan yang dihadapi oleh bank syariah. Yang akan diterima nasabah sangat bergantung pada jumlah dana yang disalurkan. Sebagai baik kualitas pembiayaan yang diberikan bank tersebut. Penggunaan dana nasabah hal ini bisa diindikasi melalui tingkat resiko pembiayaan non-performing. Mencerminkan risiko pembiayaan. Jadi, semakin tinggi rasio ini menunjukkan kualitas pembiayaan bank syariah semakin buruk pengelolaannya. Pembiayaan sangat diperlukan oleh bank mengingat fungsi pembiayaan sebagai penyumbang pendapatan terbesar bank syariah. 8. Efisiensi operasional. BOPO merupakan rasio antara biaya operasional terhadap pendapatan operasional. Biaya operasional merupakan biaya yang dilakukan oleh bank dalam rangka menjalankan aktivitas usaha utamanya seperti biaya bunga, biaya pemasaran, biaya tenaga kerja, dan biaya operasional lainnya. Rasio BOPO menunjukkan efisiensi bank dalam menjalankan usaha pokoknya, terutama kredit, di mana bunga kredit menjadi pendapatan terbesar dalam perbankan. Likuiditas adalah cermin dari fungsi intermediasi bank, yaitu dalam menyalurkan dana pihak ketiga. Kebiayaan likuiditas menunjukkan kesediaan bank dalam memberikan pinjaman kredit kepada masyarakat. Ketidakmampuan perusahaan memberikan pinjaman yang cukup besar masyarakat, hal ini bisa menjadi andalan bagi bank untuk menarik perhatian dan sekaligus dapat meningkatkan image bank di mata masyarakat tersebut. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya presentasikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Shalom.